Pakai man? Usaha segulung yang bedeng. Ano ko tulong-pulong, ano kan ulit pakai dama. Iya, tulong puluh pi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan yang harus kita syukuri sehingga kita bisa berkumpul di pendopo subur makmur yang sederhana ini. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan selawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Kemudian ketua kelompok, pengurus kelompok yang hadir pada hari ini beserta anggota kelompok kami yang kami banggakan. Serta teman saya ini penyuluh yang baru bergabung, alhamdulillah dia juga ikut hadir. Harusnya hari ini katanya Pak Eko hadir, tapi nggak tahu Pak ya, mungkin akan menyusul. Baik Pak, pertama saya akan memperjelas dulu tujuan kita pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kalau saya tidak salah hari Rabu kemarin ya Pak. Jadi sebenarnya hari Rabu kemarin agenda kita adalah acaranya Pak Depi, yaitu kegiatan BID khusus untuk kelompok tani yang mendapatkan pengembangan sayuran baik cabai, sayur ya Pak ya. Jadi kelompok itu yang kemarin kita buat pertemuan pembahasan masalah kesiapan lahan. Namun di sela-sela waktu kemarin kegiatannya Pak Depi ada tiba-tiba muncul diskusi yang bisa dibilang diskusi dadakan, yang menurut kita terkadang sesuatu yang direncanakan itu malah terkendala, tetapi kadang-kadang sesuatu yang tidak kita rencanakan kita bicarakan malah langsung action. Nah, pertama kemarin yang kita cerita ngobrol-ngobrol masalah pembentukan Gapoktan. Jadi saya juga kalau tidak salah mungkin pertemuan kita sama Pak Lurah taruhlah kurang lebih sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu. Pak Lurah juga waktu itu menekankan agar Gapoktan kita juga segera dibentuk ya Pak. Saya pada saat itu juga merasa wah Pak Lurah luar biasa kok ngerti ya Gapoktan Pak ya. Tetapi ini menurut saya ini sesuatu luar biasa Pak. Kalau Pak Lurah aja sudah tahu Gapoktan, dia pasti mendukung. Artinya kan dia paham ya Pak ya, bagaimana organisasi yang berada di petani yang banyak di wilayah Tembesi ini. Kemudian Pak, atas musyawarah kemarin sempat waktu itu karena kita merasa kelompok tani yang hadir 4 orang, hampir kita maksudnya melakukan ayo diskusi kalau begitu kira-kira siapa gambarannya yang akan kita jadikan sebagai pengurus. Tetapi dari hasil musyawarah bersama ya udah deh kita yang namanya ini dari kita untuk kita, maka semua kelompok harus kita hadirkan. Nah, untuk itu kami undang Bapak masing-masing 5 dari pengurus kelompok hadir pada hari ini untuk masing-masing memberikan suara, memberikan atau memilih yang terbaik menurut kita, menurut bapak-bapak semua, siapa yang bisa kita jadikan sebagai pengurus Gapoktan khusus di Kelurahan Tembesi. Nah, pertama sebelum kita bentuk Gapoktan itu sendiri, apa itu Gapoktan? Mungkin sebelumnya kalau bapak-bapak pernah sudah bergabung
dalam grup Poktan Kota Batam. Di situ sudah di-share oleh Pak Eko, oleh Pak Parlin, bagaimana di situ ada juknis petunjuk teknis bagaimana pembentukan Gapoktan itu sendiri. Gapoktan itu adalah gabungan beberapa kelompok tani yang mana terdiri minimal 3 kelompok tani yang kelas kelompoknya sudah kelas madya, ya Pak. Tetapi karena kita seperti apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ibaratnya kalau jembatan Bapak sudah putus ya baru sambung sekarang, makanya untuk kenaikan kelas kelompoknya nanti kita menyusul, mudah-mudahan nanti di akhir Desember kita bisa melakukan penilaian kelas kelompok, ya Pak. Kemudian apalagi persyaratan untuk membentuk Gapoktan tadi setelah anggotanya tadi melebihi atau pas, kita kan sudah lebih dari 3 kelompok tani yang berada di Kelurahan Tembesi, kita sudah ada 7 kelompok tani, berarti sudah melebihi syarat, sudah memenuhi syarat Pak ya. Yang tadi cuma 3, kita sudah ada 7. Kemudian kelompok semuanya mempunyai tujuan yang sama, ingin maju bersama dari tingkat perekonomian, kelembagaan kelompok, kesejahteraan kelompok, kebersamaan kelompok, maka kita bentuklah Gapoktan. Lagi ketua Gapoktan ini yang nanti akan membawahi semua ketua-ketua kelompok tani, semua kelompok tani yang berada di Kelurahan Tembesi. Nah, tetapi yang selama ini kalau kita di kelompok tani yang mungkin hanya lebih kepada kegiatan pertaniannya sesama anggota kelompok, musyawarah sesama anggota kelompok, bagaimana mendapatkan hasil yang bagus di anggota kelompok. Tetapi di Gapoktan ini lebih kepada tujuannya lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih kepada bagaimana memasarkan hasil dari kelompok tani, bagaimana caranya agar kebutuhan kelompok tani baik dari pupuknya, baik dari bibit semua kalau bisa dikoordinir oleh Gapoktan. Untuk itu berarti ketua Gapoktan punya tanggung jawab lebih besar. Nah, karena tanggung jawabnya lebih besar, berarti kita harus memilih orang yang kita anggap punya tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawabnya sudah besar. Yang pertama mungkin hanya 1 kelompok yang anggotanya 25 atau 30. Sekarang kalau 7 kelompok dirata-ratakan aja 3 saja. 7 kali 3 21, 210 orang. Nah, otomatis kalau sudah baik menjadi pengurus maupun di kelompok maupun di Gapoktan adalah orang yang siap menerima kritikan, saran yang sifatnya membangun untuk kemajuan bersama. Pengurus Gapoktan orang yang loyalitasnya dalam arti kata siap meluangkan waktunya, siap berkorban dalam arti kata waktunya, bahkan terkadang ya perasaan, ya Pak. Jadi pengurus itu tanggung jawabnya besar. Orang yang harus punya mental yang kuat. Jangan nanti sedikit dikritik tidak terima. Kalau kritikannya untuk membangun, ayo bersama-sama. Nah, untuk itu saya sebagai penyuluh untuk memilih pengurus baik di kelompok tani maupun di Gapoktan itu bukan wewenang saya. Membentuk ataupun membubarkan bukan wewenang saya. Untuk itu saya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi. Jadi pada hari ini saya serahkan ke bapak-bapak kira-kira bagaimana teknisnya hari ini kita bentuk pengurus Gapoktan kita. Tetapi di Gapoktan tidak sama di kelompok tani cukup ketua, sekretaris dan bendahara, tetapi di Gapoktan harus ada seksi-seksinya. Ada seksi pemasaran, ada nanti seksi alsintan, ya Pak ya. Ada nanti kita siapkan mungkin seksinya khusus di pupuk saprodi, ya. Karena kita target nanti harapan kita akan lebih besar lagi. Ada nanti di seksi pemasaran yang paling penting. Nah, itu tentu orang-orang yang kita anggap mampu di bidangnya masing-masing. Terserah bagaimana, apakah nanti setiap kelompok akan mengajukan calonnya masing-masing, ya Pak, yang dianggap mampu dan amanah. Karena ini dari kita untuk kemajuan kita bersama.
Makanya pada hari ini kita kumpul semuanya karena cukup nanti 55 peserta yang hadir dari Gapoktan. Kalau nanti sudah terpilih, sudah bulat keputusan kita hari ini, baru nanti pada saat pengukuhan, baru kita akan mengundang orang kelurahan dan orang dinas. Kita tidak melakukan musyawarah di depan mereka ya Pak. Kita nanti kalau sudah deal siapa orangnya, baru kita akan melakukan pengukuhan, baru melibatkan orang kelurahan dan orang dinas. Nah sekarang saya kembalikan kepada bapak-bapak semuanya, kira-kira bagaimana teknis pemilihannya? Apakah setiap kelompok mengajukan siapa orang unggulannya, atau langsung ditunjuk siapa orangnya, kemudian nanti baru sistem polling atau bagaimana? Coba siapa yang memberikan pendapat? Mungkin Pak Yusuf, bantu saya. Seperti apa teknisnya yang biasa mungkin sudah melakukan polling ya Pak ya? Karena di sini saya hanya mengarahkan, jadi saya tidak bisa membuat keputusan ya Pak. Mohon Pak, arahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada intinya apa yang disampaikan Bu Ras tadi, suatu masukan ya, menurut saya kalau memang di antara kelompok-kelompok ada yang mau diajukan, baru nanti juga diadakan semacam polling. Kalaupun mau nggak ada yang diajukan, berapa yang ada ya di polling juga, kan seperti itu Bu. Nah, atau mungkin dari Sumber Rezeki mau mengajukan Subur Makmur Pak Yakno, atau mau mengajukan Tani Jaya, kalau memang dari Sumber Rezeki nggak ada, kan seperti itu contohnya. Mau Pak Sukican mungkin yang lebih senior menurut saya. Tolong arahannya Pak Sukican. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah ala wabarakatuh. Saya hormati Bu Ras, penyuruh yang para orang tua kami. Langsung saja, kata topik hari ini kita insyaallah akan membentukkan kebutuhan. Biasanya dalam pembentukan sebuah organisasi, kita harus membentuk dulu kepanitiaannya, karena itu ada berita acaranya. Jadi fokuskan dulu nanti siapa yang menjadi tim formatur atau tim. Sekarang nggak usah buat formatur dan sebagainya, ribet nanti ya. Kita buat saja panitia saja, panitia pemilihan kecil. Lalu di sana nanti teknisnya kita kalau dapat, karena ini kita mengutamakan azas musyawarah mufakat, maka setiap calon-calon yang diajukan nanti kita bukan voting sebanyak, tapi kalau memang butuh nanti ketika voting musyawarah untuk mufakat, maka bisa dilakukan voting terbuka atau voting tertutup. Tapi teknisnya bisa saja masing-masing kelompok tani mengajukan, atau bisa saja misalnya kelompok tani yang bersangkutan tidak mengajukan, dia mengajukan calon yang lain. Jadi nanti bermusyawarah kita, setelah itu diambil jalan tengahnya. Posisinya misalnya begini, ada calon A, lalu dimusyawarahkan, ternyata dari beberapa kelompok yang hadir bulat, misalnya ini kan bulat musyawarahnya menunjuk jadi yang menang A dan lain sebagainya, atau yang B dan seterusnya. Teknisnya mungkin seperti itu Bu Ras. Jadi mungkin apakah kita langsung tunjuk atau timnya atau panitianya dulu, nanti kita buat ada berita acaranya yang akan ditandatangani oleh panitia. Maksudnya pembentukannya itu yang Dilihat dari saya takut nggak bisa Pak Sukican. Bukan yang dilihat itu kan bukan dari atas, kan lihat saya kan dari depan ya. Jadi beban saya, siapapun yang saya pilih, bahkan mungkin anak saya yang di sini saya pilih, ya harus setuju kan gitu. Ini kan contoh. Namanya nih gabungan gerakannya apa namanya? Sebelumnya saya tanya dulu Bu Ras ya. Jadi peran seorang bagian pemasaran itu seperti apa, sampai di mana? Nah itu penting ya. Orang yang hebat juga. Betul Pak. Jadi Pak, Gapoktan ini Pak, skalanya sudah ke skala perekonomian. Pertama lebih kepada pemasaran hasil,
mungkin nanti boleh Bapak kita boleh nanti sharing lah. Ada Gapoktan Tanijaya Pak ya, di Rempang Catu baru saya bentuk kurang lebih sudah 9 bulan yang lalu, nggak sampai lah, pokoknya baru beberapa bulan yang lalu. Dia sudah mengcover semua, sudah membeli semua hasil tani-tani dari kelompok taninya dan Gapoktan yang memasarkannya. Gapoktan ini sudah bekerja sama dengan beberapa pasar kayak Pak di Jodok, terusnya di Bengkong, terusnya di Botania. Dia sudah masing-masing sudah punya meja Pak. Jadi sudah tahu dari setiap sayur-sayur ditolak petani ke Gapoktan, sudah tahu ditolak kemana. Nah intinya di sini kapasitas untuk pemasaran adalah orang yang sudah mengenal pasar, orang yang sudah bermitra dengan orang-orang pasar ya Pak ya. Jadi Pak, ini sangat penting adalah orang yang punya keahlian di pasar. Orang yang sudah pandai, sudah paham, sudah mengenal pasar. Intinya orang pasar justru. Bagian pemasaran ini kalau bisa adalah orang yang bermain di pasar. Itu. Kemudian Pak, seksi nanti untuk Alsintan. Karena nanti kalau sudah ada Gapoktan, selamat datang Pak Eko. Yang kita nantikan, kebetulan nanti ini memang Pak, ini masalah Gapoktan, kelompok di bawahi Bapak tadi karena Bapak telat. Mohon maaf Pak, kami mendahului. Ya Pak, kemudian maaf Pak, kami boleh lanjut? Ya. Kemudian Pak nanti untuk seksi bagian Alsintan, karena nanti kalau sudah ada Gapoktan, proposal juga Gapoktan juga sudah mengajukan proposal sendiri. Biasanya kalau sudah Gapoktan juga skopnya sudah lebih besar. Jadi harus dalam arti kata kalau bisa seksi di Alsintan adalah orang yang sudah paham juga sedikit teknisi. Kalau bisa kami ada perbaikan, perawatan, ya Pak ya, itu di sebagian seksi di Alsintan. Kemudian nanti ada seksi saprodi, pengadaan pupuk, pestisida, semua itu urusannya nanti satu orang yang paham urusan pupuk semuanya, ada orang yang bisa dipercaya. Dan saya Pak, sekretaris adalah orang yang paling penting, karena ketua itu hanya sebagai pemikir memberi ide, sekretaris lah orang yang bekerja yang paling bekerja. Karena nanti harapan kita Gapoktan ini tujuannya kan akan kita bangun supaya lebih besar lagi. Kita kalau bisa nanti bisa proposal ke sana semua, cari peluang lah. Adalah kalau bisa nanti diusahakan orang yang bisa mengoperasikan laptop. Ya Pak. Kemudian bendahara adalah orang yang amanah pastinya. Nah saya rasa Bapak sudah tahu terpikir orangnya siapa. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Tapi maaf, sebelum ke Bapak, saya minta sedikit saran kepada Pak Eko karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, karena ini memang ini di bawahnya Bapak Eko. Untuk itu Pak Eko, mohon maaf Pak, acara kami pada hari ini Pak pembentukan Gapoktan, tetapi kapasitas saya juga di sini sebagai penyuluh, saya hanya memfasilitasi, saya kembalikan karena semuanya musyawarah dari Bapak-bapak semua. Hari ini Pak hadir 5 peserta setiap masing-masing kelompok, ada 7 kelompok pada hari ini yang hadir. Ya mungkin kami minta arahan sedikit dari Bapak untuk teknisnya, mungkin karena tadi kami sudah kami dahului. Jadi kami tadi sistemnya langsung setiap kelompok memilih, tadi baru yang terpilih baru ketua. Kemudian ketua dipercayakan untuk menentukan sekretaris bendahara yang bisa mendampingi ini, yang dianggap bisa bekerja sama. Karena mungkin ketua yang lebih paham kira-kira siapa yang bisa dijadikan sebagai mitranya. Nah mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon arahan kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pertama-tama kami mohon maaf kalau terlambat hadir. Tadi masuk pagi atau siang tadi ya, ditelepon Bu Ras lagi goes Pak. Kawan-kawan di daerah aku di sana, terus siangnya memang ada acara sedikit tadi di